Vikers, akhirnya hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Jadi pasti banyak banget kan dari kalian yang gak tahu aku itu siapa. Jadi aku perkenalan diri dulu ya. Jadi nama aku itu Selin yang dari Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2023. Jadi hari ini tuh kita mau podcast kan. Jadi kalau podcast tuh nggak mungkin aku sendiri dong. Jadi hari ini aku itu ditemenin sama. Halo Ibikers, aku Nicholas Christian Chandra dari Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 2023. Oh ya, jadi aku dari tadi belum ngasih tahu kan kita mau ngapain. Jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang investasi. Jadi kalau ngomongin investasi, aku nggak mungkin dong ngomongin sama orang yang nggak tahu tentang investasi. Jadi pertama-tama itu aku mau nanya dong ke Nicholas. Jadi kamu udah berapa lama terjun di dunia investasi ini? Sebenarnya aku itu terjun ke dunia investasi itu udah mulai dari aku pas SMP. Mm-mm. Dari aku kelas 9 gitu. Terus kenapa bisa gitu? Kayak motivasi apa sih yang bisa yang kamu dapetin biar kamu bisa main investasi gitu? Jadi itu ceritanya awalnya dari papa. Jadi Hmm. pas kelas 9 itu masih masih tuh viral-viralnya saham. Jadi Mm-mm. pertama kali kelas 9 aku dipaksa sama papa untuk Mm-mm. belajar saham. Nah, pas aku kelas 9 itu nggak tahu kan saham itu apa. Selama sekolah juga nggak pernah tuh dibahas tentang saham. Nah, jadi aku mulai belajar dari nol. Mulai dari apa itu saham, mempelajari apa itu investasi saham. Pertama kali aku belajar itu, aku buka di YouTube Koko Saham namanya. Jadi itu Mm-mm. dia benar-benar ajarin dari nol. Mulai dari situ sih, terus kayak beberapa kali belajar teknikal, terus akhirnya bisa meraih profit, baru tuh suka gitu. Terus dari yang aku tahu gitu kan saham tuh lumayan gede ya risknya. Kamu emang nggak takut gitu kayak tiba-tiba rugi gitu? Jadi pas awal banget Hmm. pasti dong, masih Hmm. ada ini dong, takut dong. Hmm. Semua orang yang mau memulai sesuatu pasti ada takutnya, takut gagal gitu kan. Jadi itu awal banget aku belajar untuk coba trading dan investasi di saham itu pakai demo account. Nah, dari demo account itu aku belajar, baru aku switch ke real money. Jadi awalnya pertama kali aku pakai demo trading itu aku bahkan minus sampai 90-an. Oh, Jadi yang lumayan angka yang lumayan besar. Untungnya kan kita belajar pakai demo kan. Nah, mulai dari situ akhirnya berubah ke real money setelah mengerti basic-basic dari saham, mengenal technical analysis dan fundamental. Jadi untuk kalau dibilang sekarang takut sih enggak sih. tadi kamu bilang tuh belajar teknikal sama fundamental ya. Hmm. Nah, itu tuh belajarnya dari mana sih? Kayak ada rekomendasi-rekomendasi nggak kayak YouTube-nya atau PDF atau apa segala macam? Kalau aku saran buat teman-teman mau belajar investasi atau belajar saham dari nol itu bukannya di pokok saham, eh, di bagian playlist yang belajar saham dari nol gitu. Terus kayak ngeliatin selain Koko Saham tuh ada apa aja gitu? Pas aku kelas 9 itu Hmm? aku memang ada beberapa sih. Hmm? Jadi aku tahu nggak cuma saham untuk investasi. Hmm? Untuk saat ini sebenarnya banyak. Hmm? Jadi kayak saham, terus ada kayak obligasi, Hmm? terus ada gold, Hmm? ada juga yang lagi viral banget untuk saat ini cryptocurrency. Hmm? Hmm. Nah, pas yang viral banget itu ya saham pas itu. Jadi kayak marketnya masih rame. Jadi aku disuruh untuk belajar sama papa. Tadi kamu sempat mention banyak kan yang kayak buat investasi-investasi. Kamu sendiri mainnya tuh apa aja gitu? Untuk sekarang, Iya. kalau untuk sekarang itu aku full di cryptocurrency. Gimana sih tanggapannya tentang Timothy Ronald? Wah, jadi Timothy Ronald itu pertama kali aku pindah dari saham Hmm? dan coba pelajarin ke cryptocurrency dan teknologinya ini pertama kali itu dari Timothy Ronald.
Jadi awalnya itu aku bingung banget. Jadi nggak ada kayak gambaran apa itu cryptocurrency. Hmm. Jadi aku belajar dari dia. Awalnya ragu. Jadi kayak nggak tahu ini teknologi apa. Terus dengan bantuan dari YouTube-nya Koko Timothy itu aku jadi mulai ngerti. Terus kayak dia banyak banget kasih kayak video-video motivasi kan. Dan itu mengubah pemikiran dan karakter aku gitu. Terus sampai sekarang masih main saham nggak? Apa cuman kripto doang? Untuk saat ini aku full crypto sih. Sama kan kripto kan marketnya lebih cepet ya. Berarti itu kamu ngeliatin tiap hari apa gimana? Nah, jadi kripto itu terbagi jadi dua. Jadi ada sebenarnya ada kripto itu ada Bitcoin dan altcoin. Mm-mm. Bitcoin ini merupakan satu diibaratkan ya, digambarkan seperti gold. Mm-mm. Jadi dia digambarkan seperti gold yang lama kelamaan akan terus Naik. menipis stoknya. Oh, oke. Jadi secara tidak sengaja akan terjadi kelangkaan dan akan direbutkan banyak orang dan itu harganya akan terus naik. Berbeda dengan altcoin. Mm. Altcoin itu seperti saham yang ada project di belakangnya gitu. Terus bedanya saham sama altcoin itu tuh apa? Kalau saham itu kan misalnya kayak saham dari luar negeri atau saham Indonesia kita sebut misalnya Apple. Mm-mm. Apple itu ada gedungnya. Diibaratkan sebenarnya antara saham dan altcoin ini sebenarnya sama aja. Mm-mm. Tapi yang membedakan itu di kripto ini, altcoin itu projectnya itu lebih lebih banyak. Orang nggak banyak percaya kripto itu karena dia mikir kita di altcoin itu nggak ada barangnya. Itu nggak ada projectnya. Sebenarnya ada. Terus tujuan kamu investasi itu dari awal tuh apa? Apa cuman karena dipaksa papa sama karena ikut-ikutan viral? Kalau olah saham kan udah tadi karena disuruh papa. Ah. Nah, kalau untuk kripto ini, oh gini, ini fun fact. Jadi pas aku kelas 9 ke kelas 10, Hmm? itu aku lihat YouTube-nya Ko Timothy Ronald itu, Hmm? dia masih bahas saham. Jadi dia seorang yang apa namanya, bisa dibilang juga lumayan praktisi di dunia saham gitu. Jadi kayak dia secara membaca ekonomi makronya juga bagus. Jadi pas aku nonton YouTube dia tentang saham ini, aku belajar banyak dari dia. Nah, Hmm. setelah beberapa lama aku lihat dia, terus aku stop kan. Kayak aku beberapa sempet karena sibuk sekolah kan. Di kelas 12 itu karena sibuk ujian, aku nggak terlalu fokus di dunia investasi ini. Mm-mm. Jadi kayak udah taruh duitnya aja, nggak terlalu belajar belajar banyak. Terus nggak lama setelah aku lulus, lumayan banyak waktu, aku buka YouTube nggak sengaja Ketemu dia lagi. ketemu YouTube-nya ke Timothy Ronald. Terus yang dibahas cryptocurrency. Terus aku coba nonton kan. Mm-mm. Kenapa dari seorang yang bener-bener dia tuh nggak percaya sama investasi apapun. Dia Oke. bilang kripto itu adalah scam. Jadi Mm-mm. dia bilang kripto itu adalah scam awalnya. Mm-mm. Terus kayak dia share akhirnya pengalaman dia. Terus aku coba pelajarin gitu. Jadi akhirnya terjun ke cryptocurrency. Terus kenapa harus kripto atau saham atau kayak invest-invest gitu? Kenapa nggak kamu kerja gitu? Apalagi kan sekarang kita udah kuliah banyak banget ya part-time gitu. Atau jadi content creator gitu. Kenapa harus saham atau kripto? Sebenarnya investasi itu bukan jadi kayak untuk Mm-mm. utama ya, pendapatan utama. Jadi kita harus tetap kerja, harus tetap ngelakuin apa yang dikerjakan. Mm-mm. Jadi kayak misalnya kan jadi ada orang yang udah kerja, terus karena mengenal cryptocurrency berandai-andai kayak untuk jago trading gitu, Uh-uh. akhirnya dia ninggalin kerjanya,
dan dia fokus di trading gitu. Mungkin bisa ya, tapi kalau kata partnernya Ko Timothy, Prof Kakak, itu cuma 3% di dunia yang berhasil. Jadi untuk menjadi orang yang 3% di dunia itu sangat kecil kan. Mm-mm. Jadi lebih baik kayak kita tetap kerja dan investasi ini dijadikan untuk pendapatan tambahan. Mm-mm. Jadi antara kerja dan investasi itu sesuatu yang berbeda sebenarnya. Kita bekerja, duitnya kita investasikan. Terus tadi kan kamu sempat mention partnernya Timothy, kakak siapa? Prof Kalimasada. Ya, Oke, Prof iya. Kalimasada. Kamu ada orang yang kamu suka nggak di bagian investasi gitu kayak apa? Role model. Role model. Kalau Iya. untuk role model udah jelas ya untuk sekarang. Iya. Itu Ko Timothy dan Prof Kalimasada. Gitu. Kalau dari saham ada nggak tuh? Warren Buffett. Warren Buffett. Kalau Warren Buffett tuh ngapain ya? Warren Buffett ini dia seorang yang dikenal banget. Dia memiliki cara berpikir dan investasi yang luar biasa. Kayak gitu. Jadi banyak orang mengidolakan dia. Mm-mm. Jadi dia dari saham Mm-mm. dan asetnya udah bahkan triliunan gitu. Makanya banyak orang yang terinspirasi dari Warren Buffett untuk belajar saham gitu. Kalau ada lomba saham gitu, kayak misalkan di Quick Candy atau di tempat lain gitu, kamu kira-kira mau ikut? Ikut untuk nambah pengalaman mungkin ya. Mungkin ikut untuk nambah pengalaman aja. Terus kan akhir-akhir ini tuh ada Bitcoin halving ya. Itu Iya. tuh maksudnya apa sih? Sama kan ada juga tuh kayak orang bilang kok naiknya gini doang sih gitu. Menurut kamu, pendapat kamu gimana? Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Misalnya, jadi Bitcoin halving itu setiap tahunnya itu merupakan cycle dari Bitcoin. Berarti itu setiap tahun pasti ada. Setiap 4 tahun. Oke. Setiap 4 tahun. Setiap 4 tahun itu Bitcoin mengalami halving. Jadi em, orang yang staking atau miner itu pendapatannya akan dikurangi setengah. Mm-mm. Jadi kalau misalnya dari awal 50%, 4 tahun halving jadi 25%, terus berkurang. Sampai nanti Bitcoin ini em, ada apa namanya? Kita sebutnya itu jadi dia ada supply supply-nya itu terbatas. Makanya kan tadi dibilang akan terjadi kelangkaan kan. Iya. Karena terus itu dipotong jadi orang yang staking atau miner ini pendapatannya akan dipotong setengah Hmm. gitu, guys. Terus kenapa ada yang bilang, ah kok naiknya cuma segini, buat apa halving gitu? Itu gimana tuh? Ini belum terjadi sebenarnya. Heeh. Ini kalau misalnya by history ya. Mm-mm. Kalau by history itu halving itu setelah 4 bulan sampai 5 bulan Baru berasa. baru itu dia akan naik. Makanya di Twitternya Ko Timothy Ronald itu ada dia post kayak Candle Godzilla. Jadi only up. Oh, oke. Terus, kau punya pesan nggak buat orang-orang yang ikut-ikutan tentang cryptocurrency sekarang? Kayak, apalagi kan sekarang tuh lagi hype-hypenya kan. Iya. Jadi yang ikut-ikutan sekarang malah bagus. Iya. Karena cryptocurrency ini itu investasi masa depan. Kita ngomongin bukan kriptonya deh, kita ngomongin Bitcoin ya. Mm-mm. Bitcoin ini merupakan aset masa depan. Mm-mm. Jadi orang-orang harus pelajarin teknologi ini seperti apa gitu. Kalau misalnya kalau orang yang masih skeptis, sebenarnya nggak masalah. Jadi itu jadi aku saran ya buat kalian yang masih bingung banget nih untuk belajar cryptocurrency, kalian buka tentang YouTube-nya Timothy Ronald, kalian pelajarin tentang apa itu kripto dari Prof Kalimasada dan itu udah lengkap banget di YouTube mereka. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar, kalian bisa banget melihat ke YouTube mereka gitu. Karena aku belum sepaham itu juga, jadi kayak masih belajar tentang kripto ini apa gitu. Berarti kalau mau ikut-ikutan pun nggak boleh cuman asal ikut-ikutan ya. Berarti kita harus belajar juga ya. Iya, bener banget. Kita harus belajar.
sebenarnya dari salah satu video Ko Timothy Ronald ini dia ada bahas tentang anak-anak yang FOMO. Mm-mm. Jadi karena Bitcoin ini atau kripto ini sangat di Indonesia sangat booming sekali kan sekarang. Akhirnya banyak anak muda kayak seumuran dari umur 16 sampai 18 atau 19 yang muda-muda ini dikatain FOMO Mm-mm. sama orang-orang yang masih kayak nggak percaya sama kripto. Dikatain FOMO, tapi di video itu Ko Timothy jelasin justru semua orang itu awalnya dari FOMO. Mm-mm. Kalau orang nggak FOMO dan nggak mencari celah di sana, mereka akan stuck. Oke, sekian podcast hari ini dan terima kasih banget buat Nicholas. Masih udah diundang juga Celin yang Oke. Dan jangan lupa ya buat semuanya buat like dan komen di video ini, dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube BPM dan follow semua media sosial BPM yang ada di bawah sini nih. Dan see you in next video. Bye bye. bye.